Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang Learning Journal untuk Agenda 3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eci Pramitasari, peserta Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 batch 2. Hari ini, saya mulai memasuki materi agenda ketiga terkait kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya Smart Governance yang diampu oleh Ibu Monica Junia. Dari materi yang sudah dipaparkan, saya mempelajari mulai dari kedudukan dan peran ASN, di mana ASN bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tapi juga perekat bangsa yang harus menjaga profesionalitas, netralitas, serta menjadi pelayan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kedua, tentang konsep smart government dan smart ASN, di mana smart government menuntut tata kelola pemerintahan yang adaptif, berbasis teknologi digital, transparan, dan partisipatif. Sehingga ASN dituntut untuk menjadi smart ASN dengan penguatan literasi digital dan juga pemanfaatan media digital, kemampuan kolaboratif, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Ketiga, pengelolaan ASN dengan prinsip sistem merit, di mana menjadi kebijakan pengelolaan ASN dengan berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk menjamin keadilan, kepastian karir, dan efektivitas organisasi. Ada juga pembahasan tentang literasi digital dengan mengedepankan penggunaan TIK, di mana terdapat 4 pilar literasi digital yang penting, yaitu etika, budaya, aman, dan cakap, dalam menunjang tugas ASN di era digital saat ini. Dan yang terakhir tentang manajemen ASN modern, yang mana sudah terintegrasi dengan transformasi digital seperti proses rekrutmen, pengembangan karir, penilaian karir, hingga manajemen talenta. Masukan dari materi yang sudah dipelajari, materi sudah cukup komprehensif, namun mungkin perlu lebih banyak contoh praktik nyata di lingkungan Kementerian PU, seperti digitalisasi pengelolaan SDM. Lalu, sebagai ASN disabilitas, saya juga merasa penting jika materi juga menyoroti tentang aksesibilitas dalam smart government, di mana sistem digital bagi ASN lebih inklusif, bisa inklusif bagi semua, termasuk ASN maupun masyarakat dengan disabilitas. Dan yang terakhir, mungkin diperlukan simulasi penerapan seperti studi kasus transformasi digital di lingkungan Kementerian PU agar peserta tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu memetakan implementasi. Yang bisa diterapkan dalam unit kerja sebagai analis SDM aparatur di Biro Kepegawaian, saya melihat banyak poin substantif yang bisa saya terapkan. Yang pertama adalah penguatan sistem merit, di mana untuk mendukung perbaikan mekanisme rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan promosi berbasis kinerja dengan mengedepankan keadilan dan inklusivitas, termasuk memperhatikan ASN disabilitas dalam manajemen talenta. Yang kedua, penerapan literasi digital di pengelolaan SDM untuk mengoptimalkan dan mendorong pelatihan digital bagi pegawai, terutama pegawai disabilitas, agar tidak ada gap literasi antar generasi. Lalu yang ketiga, inovasi dan manajemen ASN. Saya bisa mencoba mengusulkan sistem monitoring kinerja pegawai yang berbasis pada data untuk meningkatkan transparansi dan juga mengembangkan dashboard SDM yang inklusif sehingga memudahkan analisis kebutuhan pengembangan pegawai. Dan yang terakhir, menjadi role model smart ASN dengan menunjukkan sikap adaptif dan profesional meskipun dengan keterbatasan, agar menjadi inspirasi bahwa inklusivitas adalah bagian dari smart government. Sebagai ASN disabilitas, saya belajar bahwa smart government tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal nilai inklusif, kolaboratif, dan adaptif. Dengan literasi digital, saya dapat lebih berdaya dalam mendukung Biro Kepegawaian agar pelayanan publik semakin efisien, adil, dan responsif. Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan kepegawaian, pelanggaran disiplin. Sekian dari saya, terima kasih.